Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi manajemen pendidikan Islam, yaitu dengan materi selanjutnya membahas tentang pengertian, hakikat, dan tipe organisasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Melinda Tripurwanto dengan NIM 181400069 dan rekan saya Syifa Ulfajria dengan NIM 181400003. Hari ini kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama ada pengertian organisasi, dan yang kedua ada fungsi organisasi, yang ketiga prinsip organisasi, dan yang terakhir tipe organisasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait pengertian organisasi. Jadi organisasi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu organon yang berarti alat atau instrumen sederhana. Kemudian ada organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Di sini ada pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Stoner. Beliau mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Kemudian ada menurut James D. Mooney, beliau mengatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir ada menurut Kohler, beliau berpendapat bahwa organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur di mana untuk mengkoordinasikan usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya. Maksud dari sumber daya itu bisa terkait uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain-lain. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang yang terdapat di organisasi tersebut. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat di sekitar karena dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menekan angka pengangguran. Kemudian yang kedua saya akan membahas tentang fungsi dari organisasi. Jadi dalam sebuah buku yang dirancang oleh Henry Fayol terdapat penjelasan mengenai fungsi dari organisasi. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Jadi perencanaan adalah aktivitas yang disusun mulai dari tujuan suatu organisasi. Kemudian dilanjut dengan rancangan untuk mencapai tujuan akhir dari suatu organisasi. Dalam perencanaan dibutuhkan seorang manajer untuk mengkoordinir serta mengevaluasi para kerja anggota agar tetap berada pada alur yang sudah direncanakan di awal. Beberapa aktivitas dalam perencanaan yaitu ada menetapkan tujuan, menyusun strategi, menentukan sumber daya manusia, menetapkan penugasan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Organisasi berfungsi sebagai pengorganisasian. Maksudnya adalah sebagai pengatur dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga untuk melaksanakan rencana serta tujuan yang ingin dicapai. Jadi, pengorganisasian ini dapat memudahkan pimpinan organisasi dalam melakukan pengawasan serta penentuan anggota organisasi untuk menjalankan tugas yang telah diberikan. Jadi pengorganisasian ini dapat meliputi alokasi sumber daya, menyusun penugasan untuk para anggota dan pimpinan, menetapkan struktur organisasi, perekrutan, pelatihan, dan pengembangan personil. Yang ketiga ada pengarahan atau directing. Jadi pengarahan ini memiliki fungsi yaitu digunakan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja optimal dalam menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan dalam fungsi pengarahan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan atau kinerja, pembimbingan,
memberikan motivasi, memberikan pengarahan terkait kinerja, dan menjelaskan kebijakan dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Jadi fungsi dari controlling ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi kinerja berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Jadi setiap anggota yang berada pada organisasi, mulai dari pimpinan hingga anggota divisi akan melakukan perbaikan terhadap kinerja yang telah dilakukan, seperti mengevaluasi keberhasilan dalam kinerjanya, ketercapaian target dalam proses berlangsungnya organisasi tersebut, memaparkan kendala yang dihadapi, serta pemberian solusi. Jadi itu tadi yang dapat saya jelaskan, kemudian akan dijelaskan rekan saya kepada Syifaul, dipersilahkan. Baik, kali ini saya, Syifaul Fajriyah, akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam organisasi. Prinsip yang akan saya sebutkan di bawah ini adalah berasal dari Henry Fayol, yang diantaranya adalah yang pertama yaitu division of work atau pembagian kerja. Nah, biasanya kita menyebut dengan nama job desk atau job description. Tujuannya yaitu untuk membangun pengalaman, wawasan, serta mengasah kemampuan sehingga menciptakan manusia yang produktif dan menguntungkan. Kemudian yang kedua yaitu ada wewenang dan tanggung jawab. Nah, setelah pembagian kerja, setiap individu berkewajiban menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang diemban. Dua faktor inilah kunci yang terletak pada pimpinan atau ketua, sehingga seorang pimpinan harus memiliki jiwa leadership yang baik. Kemudian prinsip yang ketiga adalah disiplin. Nah, wewenang dan tanggung jawab itu harus berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan alur yang ditentukan. Kemudian yang keempat ada pemusatan. Maksudnya yaitu suatu organisasi dapat menentukan batasan terhadap suatu kewenangan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menghindari adanya simpang siur dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta pelimpahan kewenangan. Kemudian yang kelima yaitu ada keadilan. Nah, keadilan ini maksudnya pemimpin itu harus adil, tidak membeda-bedakan antara anggota satu dengan yang lainnya. Dengan adanya prinsip ini, suatu organisasi itu dapat menciptakan keharmonisan, kesetiaan, serta ketaatan karyawan terhadap pimpinan. Kemudian yang keenam ada semangat kesatuan. Prinsip ini merupakan prinsip di mana setiap anggota harus memiliki rasa kesatuan dan kekompakan sehingga dapat terciptanya semangat kerja yang lebih baik. Oke, untuk prinsip sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tipe dari organisasi. Nah, selanjutnya yaitu tipe organisasi. Nah, tipe organisasi ini terkumpul dalam beberapa aspek, yang diantaranya yaitu yang pertama adalah tipe organisasi dari aspek pimpinan. Nah, organisasi dipandang dalam aspek pimpinan ini terdapat dua tipe. Yang pertama adalah organisasi tunggal dan yang kedua yaitu organisasi jamak. Kita akan membahas organisasi tunggal terlebih dahulu, yang yaitu organisasi yang pusat pemegang kekuasaannya di tangan satu orang. Misalnya nih dalam pemerintahan di mana pimpinannya itu dapat berupa presiden kalau di negara kita, kemudian ada wali kota kalau seumpamanya di kota Surabaya, kemudian ada gubernur kalau itu tingkatnya di provinsi. Yang kedua yaitu ada organisasi jamak, yaitu organisasi yang kepemimpinannya berada di tangan beberapa orang. Misalnya seperti presidium, kemudian ada dewan, komit, majelis, dan lain-lain.
Untuk tipe yang kedua yaitu ada tipe organisasi dari aspek keresmian. Nah, aspek ini juga terdiri dari dua tipe. Yang pertama yaitu ada organisasi formal dan yang kedua yaitu ada organisasi informal. Kalau organisasi formal itu organisasi yang dilakukan oleh beberapa orang yang terkumpul dalam beberapa kelompok yang mempunyai struktur organisasi secara jelas dan sadar. Kemudian dikoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya ada organisasi informal. Nah, organisasi informal ini adalah organisasi yang dirancang secara bebas dan spontan serta keanggotaannya diperoleh secara sadar atau tidak sadar. Sekarang kita masuk ke tipe yang ketiga. Nah, tipe yang ketiga yaitu tipe organisasi dari aspek kewilayahan. Organisasi dalam aspek ini dilihat dari jangkauan aktivitas kewilayahan dari organisasi tersebut. Pada umumnya, organisasi ini terkumpul ke dalam suatu wilayah seperti organisasi daerah, kemudian ada organisasi regional, organisasi nasional, dan organisasi internasional. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kebutuhan organisasi untuk menghadapi era society atau 5.0. Yang pertama yaitu ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam organisasi untuk menghadapi era sekarang ini yaitu SDM yang unggul dengan berbagai keahlian digital yang dikuasai. Nah, ini itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan, oleh lembaga tentunya, untuk menciptakan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Nah, oleh sebab itu, selain prinsip-prinsip tadi yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, tentunya organisasi tersebut harus memiliki SDM yang multitalenta serta dapat mengembangkan kreativitas yang ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.